Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NPM 2011010435 dari kelas H semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran yang diampu oleh Miss Era Octaviona MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya apa sih blended learning ini? Jadi secara etimologi, istilah blended learning ini terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula suatu penyelarasan, kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna umum, yakni belajar. Dengan demikian sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Apa yang dicampurkan? Elena Mosa pada tahun 2006 menyampaikan bahwa yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas atau classroom lesson dengan online learning. Baik, selanjutnya istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course. Hybrid campuran atau kombinasi dan course adalah mata kuliah. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada belajar yang mengombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka atau face to face dan pembelajaran berbasis komputer atau online dan offline. Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan, maka dapat dikatakan secara sederhana, blended learning ini adalah kombinasi atau penggabungan pendekatan aspek blended learning yang berupa web-based instruction, video streaming, audio, komunikasi, dan dalam jalur blended learning sistem LSM dalam pembelajaran tradisional atau tatap muka, termasuk juga metode mengajar, teori belajar, dan dimensi pedagogik. Kemudian, pembelajaran berbasis blended learning ini berkembang sekitar tahun 2000 dan sekarang banyak digunakan di Amerika Utara, Inggris, dan juga Australia, di kalangan perguruan tinggi dan dunia pelatihan. Melalui blended learning inilah semua sumber belajar dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar bagi orang yang belajar dikembangkan. Pembelajaran blended dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran berbasis komputer, yang artinya pembelajaran dengan pendekatan teknologi dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajar maupun yang dimuat dalam media komputer atau telepon seluler atau juga mobile phone, saluran televisi satelit, konferensi video, dan media elektronik lainnya. Pembelajar dan pengajar atau fasilitator bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan tujuan utama pembelajaran blended adalah memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pembelajar agar dapat belajar dengan mandiri, berkelanjutan, dan juga berkembang sepanjang hayat. Kemudian ada beberapa karakteristik dari blended learning seperti menurut Sharpen pada tahun 2006, karakteristik blended learning adalah yang pertama itu ada ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Kemudian transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Dan yang terakhir, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Jadi berdasarkan penjelasan yang di atas, karakteristik blended learning adalah sumber suplemen dengan pendekatan tradisional juga mendukung lingkungan belajar virtual melalui suatu lembaga, rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan
tingkatan praktik pembelajaran, dan pandangan tentang semua teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Penerapan suatu model pembelajaran harus berdasarkan teori belajar yang cocok untuk proses pembelajaran agar kelangsungan proses tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Karena model ini adalah model pembelajaran campuran, maka teori yang digunakan pun terdiri dari berbagai teori belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli dengan disesuaikan situasi dan kondisi peserta belajar dan institusi yang menggunakan. Nah, berdasarkan komponen yang ada dalam blended e-learning, maka teori belajar yang mendasari model pembelajaran tersebut adalah teori belajar konstruktivisme atau individual learning, yang digunakan sebagai landasan teori belajar yang sering disebut juga student-centered learning, di mana konstruktivisme atau individual learning dapat mendorong pelajar untuk membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman individu dan mengaplikasikannya secara langsung pada lingkungan mereka. Selanjutnya ada penerapan dari blended learning, di mana jika dikaji secara terminologis, maka blended learning menekankan pada pengguna internet seperti pendapat Rosenberg pada tahun 2001 yang menekankan bahwa blended e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Dari materi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, audio, dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk discussion group dengan bantuan profesional dalam bidangnya. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan blended e-learning yaitu kelas tradisional, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam pembelajaran blended e-learning, fokus utamanya adalah pelajar, di mana pelajar mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended e-learning akan memaksa pelajar memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Kemudian, menurut Ono W. Purbo juga pada tahun 1998, paling tidak ada 3 hal dampak positif penggunaan internet dalam pendidikan. Yang pertama itu peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Kemudian yang kedua juga peserta didik dengan sangat mudah belajar pada para ahli di bidang yang diminatinya. Dan yang terakhir, kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru tanpa bergantung pada universitas atau sekolah tempat si mahasiswa belajar. Di samping itu juga kini hadir perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh jagat raya. Selanjutnya ada prosedur blended learning dalam pembelajaran, di mana peningkatan kualifikasi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Hal tersebut sebagai wujud realisasi Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar. Pada program ini berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan internet sebagai media yang utama. Tatap muka dilakukan hanya beberapa kali saja pada program residensial. Selebihnya menggunakan program e-learning. Secara teoretik, pembelajaran elektronik memiliki 3 fungsi utama. Dan Sudirman Siahaan pada tahun 2001 telah menjelaskan bahwa pembelajaran elektronik ini berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional, sebagai pelengkap atau komplement, atau pengganti substitution pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Jezny pada tahun 1984, belajar yang efektif itu mempunyai kriteria. Di antaranya yang pertama melibatkan pembelajar dalam proses belajar,
Kemudian mendorong munculnya keterampilan untuk belajar mandiri atau learn how to learn. Yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajar, dan yang terakhir itu memberi motivasi untuk belajar lebih lanjut. Kemudian materi berikutnya membahas tentang model rancangan pembelajaran berbasis blended learning, di mana pembelajaran memiliki dua dimensi, yaitu dimensi strategi dan dimensi hasil. Hasil belajar yang sangat penting adalah pemecahan masalah. Sedangkan strategi pembelajaran yang berlandaskan pada perkembangan teknologi saat ini dikenal dengan nama pembelajaran berbasis blended learning. Pembelajaran dengan mengombinasi tatap muka atau face-to-face, offline, dan juga online. Model rencana pembelajaran berbasis blended learning terdiri atas 3 tahap dengan 9 langkah. Tahap yang pertama itu ada analisis yang terdiri dari analisis kebutuhan pemecahan masalah. Yang selanjutnya identifikasi sumber belajar dan kendala, dan identifikasi karakteristik pembelajar. Tahap yang kedua, rancangan yang meliputi menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan menetapkan strategi pembelajaran atau mengorganisasi isi, penyampaian, pengelolaan, dan mengembangkan sumber belajar tatap muka, offline, online, maupun mobile. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga itu evaluasi yang terdiri dari uji coba, revisi, dan prototipe rancangan pembelajaran berbasis blended learning. Tujuan merancang pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Degeng tahun 1991. Selanjutnya, kecenderungan strategi pembelajaran juga telah mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran masa depan, yang disebut sebagai abad pengetahuan, bahwa pembelajar dapat belajar di mana saja, yang artinya pembelajar dapat belajar di kelas, di rumah, di perpustakaan, atau dimanapun, kapan saja, tidak sesuai dengan jadwal, mau pagi, siang, sore, dan bisa dengan siapa saja, dengan guru, dosen, pakar, praktisi, atau masyarakat, bahkan bisa melalui apa saja. Pembelajar dapat bisa melalui internet, atau radio, televisi, laboratorium, dan pengalaman langsung. Strategi pembelajaran ini digunakan dalam proses pembelajaran dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk memperkaya pengelolaan pembelajaran, kemudian mempermudah akses pengetahuan, meningkatkan interaksi belajar, personal agency, efektivitas biaya, dan kemudahan revisi materi ajar. Hal ini berarti bahwa blended learning merupakan strategi untuk memanfaatkan kelebihan kedua modus pembelajaran, yaitu bentuk perkuliahan konvensional atau tatap muka dan perkuliahan yang berbasis komputer, baik secara online maupun offline. Dan selanjutnya materi yang terakhir adalah tentang implementasi model pembelajaran berbasis blended learning. Jadi sesuai dengan langkah dari model pembelajaran berbasis blended learning milik Dwi Yogo tahun 2014 yang terdiri dari 9 langkah, Riwu Rohi juga menggunakan model tersebut, akan tetapi dikombinasikan dengan model instructional development. Yang pertama ada analisis kebutuhan pecahan masalah, yang kedua ada analisis sumber belajar dan kendala, di mana Riwu Rohi tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada tahap analisis sumber belajar kegiatan yang dilakukan yaitu menganalisis sumber orang dan media. Jadi, walaupun dalam perkuliahan tetap menggunakan metode tatap muka, terutama pada saat praktik. Solusi untuk mengatasi hal tersebut selain dilakukan perkuliahan di kelas melalui pembelajaran tatap muka, bisa dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi juga digunakan metode online dan mobile sebagai alternatif sumber belajar yang digunakan untuk belajar oleh mahasiswa. Pengumpulan data, beberapa teknik yang bisa dilakukan antara lain interview langsung,
bisa melalui email, kertas kuesioner, rekaman video, serta observasi, kata Bu Rohi pada tahun 2016. Dan yang ketiga adalah identifikasi karakteristik pembelajar. Pada tahap ini hal yang dilakukan yaitu menganalisis karakteristik pembelajar dan kemampuan awal untuk menentukan pembelajaran yang akan dirancang. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran di mana mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima ada memilih dan menetapkan strategi pembelajaran, di mana dalam tahap ini organisasi isi kegiatan yang dilakukan yaitu mengorganisasi isi pembelajaran untuk menguraikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan menjabarkan tujuan pembelajaran menjadi sub-sub, kemampuan dan keahlian yang dicapai. Yang keenam ada mengembangkan sumber belajar untuk memfasilitasi belajar bagi pembelajar pada pembelajaran berbasis blended learning ini, yang dimana pada dasarnya terdiri atas tatap muka, offline, dan juga online. Seperti yang telah dikemukakan di awal, bahwa pembelajaran tatap muka menggunakan autoplay media studio, offline menggunakan Sigil Mobile, dan online menggunakan web portal. Selanjutnya yang ketujuh ada uji coba. Ini dilakukan untuk merupakan evaluasi formatif yang bertujuan memperbaiki produk awal dan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik produk yang dihasilkan melalui uji coba perorangan, kelompok kecil, dan juga uji coba lapangan. Yang kedelapan ada revisi. Jadi secara garis besar dalam penelitiannya Wu Rohi tahun 2016 menggarisbawahi bahwa revisi produk dalam tahap yang dilakukan, tanggapan, komentar, dan saran perbaikan dari ahli media, ahli pembelajaran, praktisi atau dosen pengampu mata kuliah, dan hasil uji coba kelompok kecil serta kelompok besar semuanya sudah direvisi. Dan yang terakhir ada prototipe pembelajaran berbasis blended learning yang sudah siap digunakan. Dan prototipe produk pembelajaran ini berbasis learning dilakukan setelah proses perbaikan dilakukan dan dikonfirmasi kembali kepada ahli dan subjek uji coba agar dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.